Oke, selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita bertemu melalui jaringan online. Oke, berhubung karena situasi Indonesia sekarang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, jadi kita belajar melalui online. Oke, untuk pelajaran kali ini kita aftermath itu belajar satu bab saja, yaitu bab 7. Bab 7 itu membahas tentang apa? Bab 7 membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih pada 17 Agustus 1945. Kalau bab 6, kamu masih ingat, kita itu merebut kemerdekaan dan merdeka dari Jepang. Sekarang kita ingin mempertahankan kemerdekaan itu apapun yang terjadi. Oke, kita perhatikan. Oke, jadi setelah kemerdekaan 17 Agustus, kita itu telah merdeka secara resmi. Tapi tentara Belanda dan tentara sekutu datang ke negara kita dan ingin berkuasa kembali. Setelah kita merdeka, apakah kita telah bebas dari yang namanya penjajahan? Jadi jawabannya ya tentu saja tidak atau belum. Oke, kita lihat pada nomor berikut. Di sini boleh kita lihat bagaimana tentara Indonesia atau di sini bisa kita mewakili TNI melawan suatu kesatuan yaitu hampir 3/4 kekuatan itu berada di Belanda, yaitu nanti tentara Nica, dan sekutu itu tentara AFNI. Oke, tapi walaupun begitu dengan tekad dan kemauan serta keikhlasan para pahlawan itu kita bisa mengalahkan mereka ini semuanya. Oke, itulah mengapa kita merdeka dan bebas sampai sekarang ini. Oke, yang pertama kita lihat. Jadi, setelah kita merdeka, banyak masalah yang datang ke negara kita. Yang pertama itu adalah Belanda berusaha ingin kembali menjajah kita karena Belanda itu merasa udah banyak mendapat keuntungan dari Indonesia sehingga dia ingin lagi berkuasa. Oke. Sehingga tentara sekutu yang berada di Asia Tenggara yaitu adalah di sini diwakili oleh Laksamana Mountbatten, Komandan SEAC. SEAC ini apa? Ini adalah tentara untuk wilayah Asia Tenggara dari sekutu. Dia mengatakan kepada Mountbatten supaya sekutu jangan mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena Mountbatten ini masih ragu-ragu, sehingga dia membentuk yang namanya AFNI. AFNI ini adalah pasukan khusus yang diutus untuk Indonesia, untuk mengecek sekalian banyak tugas yang diberikan kepada AFNI ini. Oke, jadi pemimpin AFNI itu adalah Letjen ini adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Oke, jadi dia itu diutus ke Indonesia untuk apa saja. Oke, sebelum itu kita lihat dulu. Oke, ini adalah beliau ini adalah Sir Philip Christison ketika sedang rapat atau duduk bersama dengan presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Awalnya Christison oke-oke saja, dia mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi nanti apa yang dilakukan di belakang itu berbeda dengan tindakan awalnya. Oke. Dan beliau ini adalah Gubernur Jenderal Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Jadi ingat, Van Mook itu adalah Gubernur Jenderal terakhir yang ingin kembali berkuasa ke Indonesia. Jadi dia ini ada di belakang tentara sekutu. Oke. Tentara ABNI tadi yang saya jelaskan di awal, mereka datang ke Indonesia sebenarnya tugasnya bagus. Oke, kita lihat tugasnya. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Oke ya, tidak masalah bagi Indonesia. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. Oke, membebaskan tawanan perang. Artinya adalah tentara-tentara sekutu yang ditawan dan interniran sekutu dan sahabat-sahabat sekutu. Tentara apa saja yang berhubungan dengan sekutu. Yang ketiga adalah mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan. Oke,
Yang keempat, mengadili penjahat perang sesuai hukum yang berlaku. Kalau ini sesuai dengan hukum internasional ya, yang keempat. Tapi tentara APNI ini ternyata tidak hanya melakukan tugasnya, tapi juga melakukan hal-hal lain yang melanggar kedaulatan negara kita. Oke, kita lanjut dulu, kita lihat nanti kronologisnya. Yang kedua itu adalah revolusi nasional atau perjuangan kita merebut dengan menggunakan tenaga dan senjata. Oke, di sini bisa kita lihat salah satunya nanti eh, Hari Pahlawan. Oke, kita lihat dulu yang pertama, Hari Pahlawan 10 November. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kalian, kenapa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan? Oke, coba pikirkan. Kenapa tidak tanggal 1 Desember atau 1 Januari atau tanggal 5 Oktober? Kenapa harus 10 November? Oke, jadi pertanyaan itu dijawab dengan bahwa pada tanggal 10 November terjadi yang namanya pertempuran di Surabaya. Ingat ya, Surabaya. Surabaya itu ibu kota provinsi mana? Ya, Provinsi Jawa Timur sekarang ini. Jadi, ketika itu Inggris melanggar perjanjian dengan pemerintah RI. Tadi sudah saya jelaskan, tugas APNI itu untuk mengamankan tentara Jepang. Tapi mereka malah menyebarkan pamflet supaya tentara Indonesia sama pemuda Indonesia menyerahkan senjatanya kepada tentara sekutu. Mereka ini menyebarkan pamflet ini dari pesawat ya. Jadi mereka kayak lewat pesawatnya dari kota Surabaya, mereka sebarkan pamflet sebanyak-banyaknya. Baru yang menjadi masalah sebenarnya ini yang paling penting yang perlu kamu ingat. Tewasnya Brigjen Malabi mengakibatkan tentara sekutu, khususnya di sini Inggris ya, menjadi sangat marah karena Brigjen itu, kamu harus tahu, Brigjen itu adalah Brigadir Jenderal bintang 1. Dia meninggal dalam peristiwa di Surabaya sehingga penggantinya, Maijen Mansur, mengeluarkan ultimatum yang tadi. Dia sangat marah terhadap Surabaya. Tapi itulah hebatnya orang Indonesia, ultimatum tersebut tidak ditaati sama sekali oleh rakyat Surabaya. Bahkan mereka berani melawan atau menantang tentara sekutu yang terkenal itu, yang baru memenangkan Perang Dunia Kedua. Oke, itulah nekatnya arek-arek Surabaya menghadapi tentara sekutu. Oke, di sini bisa kita lihat dia ini siapa? Dia adalah inilah AWS Malabi. Dia ini adalah pemimpin tertinggi tentara divisi 49 Sekutu. Jadi dia ini adalah sebenarnya salah satu orang penting di tentara Inggris. Dia tewas pada peristiwa di sebuah jembatan, dekat jembatan di Surabaya. Kalau menurut beberapa cerita sejarah, dia itu terkena granat dari pemuda Surabaya. Sehingga dia memang meninggal di mobilnya. Dan inilah foto mobil beliau ketika beliau meninggal dalam mobil. Jadi dia kena granat di dalam mobilnya. Oke? Sehingga kalau kamu pernah dengar nama ini, dia adalah Bung Tomo. Mungkin kamu sering dengar Bung Tomo atau Sutomo. Dia terkenal dengan pidatonya, ya. Dia terkenal dengan pidatonya melalui radio yang membuat masyarakat menjadi lebih semangat dan tidak takut mati. Oke. Selain Bung Tomo, ada juga pahlawan lain yaitu Ketut Tantri. Dalam bahasa Inggris dia juga mengumandangkan semangat untuk arek-arek Surabaya. Pertempuran Surabaya menunjukkan semangat yang begitu heroik. Artinya di sini kita sudah tahu kalau tentara sekutu itu senjatanya udah pasti lebih hebat dari Indonesia. Tapi kita tidak gentar. Ingat ya, Indonesia tidak pernah gentar untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Oke. Lalu, karena banyaknya korban jiwa dan semangat yang tidak pernah mau menyerah, yaitu sekitar 20.000 tentara kita atau pemuda kita itu
memang meninggal pada saat itu. Karena memang perbandingan senjata juga. Sehingga pemerintah resmi mengatakan bahwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan ini nasional ya. Dengan Hari Pahlawan di sini adalah Hari Pahlawan Nasional. Jadi kamu mungkin harus ingat bahwa tanggal 10 November kita selalu berbaris memperingati Hari Pahlawan. Selalu. Baik di sekolah kita Dharma Yuda juga. Oke, ini dia adalah orang yang sangat berjasa dan paling fenomenal dalam peristiwa pertempuran Surabaya, Bung Tomo. Oke, untuk menambah khazanah ilmu kamu, kita lihat dulu tayangan video berikut. Saya sudah pilihkan. Oke, kamu boleh saksikan dulu. Ini adalah pidato lengkap dari Bung Tomo ketika terjadi Perang Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Betawi, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu.
Oke, itu dia tadi. Tapi yang menjadi mirisnya, yang menyayat hati adalah bagaimana bangunan yang kaya akan sejarah tadi, tempat eh, radio Bung Tomo itu telah diruntuhkan. Bayangkan, sesuatu barang yang memiliki, bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi malah diruntuhkan. Kita lihat cuplikan berikut. Oke. Untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Orasi perjuangan yang menggelegar dari Bung Tomo berhasil bangkitkan semangat perlawanan arek-arek Surabaya dalam melawan penindasan Belanda. Kantor radio Barisan Pemberontak Republik Indonesia di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya menjadi saksi sejarah perlawanan Surabaya. Namun kini bangunan tersebut rata dengan tanah. Pemilik baru tanah dan bangunan yaitu PT Jayanata Kosmetika Prima telah membongkar bangunan sejarah tersebut usai membeli dari pemilik sebelumnya, Pak Amin. Pemilik baru bangunan berdalih, pihaknya telah melakukan izin renovasi rumah ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya. Namun ternyata bangunan tersebut kini rata dengan tanah. Kepalang tanggung, Dinas Pariwisata kini lebih sibuk meneliti puing-puing sisa bangunan cagar budaya tersebut. Padahal, gedung ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui SK Wali Kota Surabaya di tahun 1998. Kami harus sesuaikan dengan aturan yang ada di pemerintah kota dulu adalah sebagaimana amanat di Perda 5/2005 bahwa karena ini golongan B adalah rekonstruksi. Ya, kita juga tahu bahwa memang rumah itu pun juga pernah direnovasi tahun 1975. Jadi nilai itu masih tetap kental ya, cuman kita nanti akan mengintervensi melalui tetenger dan sebagainya, tapi rumah itu kita rekonstruksi kembali. Bangunan radio satu-satunya di Surabaya di zaman kemerdekaan, termasuk dalam cagar budaya golongan B. Nah, ini yang harus dilacak dulu siapa yang melakukan pembongkaran. Dalam konteks cagar budaya, bangunan cagar budaya ada dua konteks. Satu, legalitas kepemilikan, ownership. Bangunan boleh dipindahtangankan, tetapi status cagar budayanya melekat. Jadi kalau sejak bangunan pertama itu pemiliknya kemudian membongkar, ya dia yang salah. Tetapi kalau ini sudah dipindahtangankan, kemudian yang pemilik baru yang melakukan pengurusan, dia yang kena kasus pidana. Pemerintah Kota Surabaya telah menyegel lokasi rumah dan mendata kerusakan guna merekonstruksi pembangunan seperti sedia kala. Meski demikian, sejumlah pengamat sejarah meminta pelaku pembongkaran diproses secara hukum. Julius Susanto melaporkan untuknya. Oke, itu tadi kamu saksikan bagaimana mirisnya di negara kita, bangunan yang bersejarah pun bisa diruntuhkan dan lebih mementingkan nilai komersial atau nilai keuntungan. Oke, itulah pembelajaran bagi negara kita. Oke, selanjutnya, kalau kamu kenal beliau, dia adalah Jenderal Sudirman. Orang yang awalnya kolonel, yang terkenal karena pertempuran di Ambarawa. Oke. Pertempuran Ambarawa itu berlangsung antara pasukan TKR. TKR itu kemarin kita sudah belajar di bab 6, Tentara Keamanan Rakyat. Oke. Tentara pertama Indonesia. Itu melawan pasukan Inggris. Jadi, tentara sekutu yang saya bilang tadi, Afnei, ternyata mereka itu membonceng tentara Belanda, Nica. Dan mereka juga mempersenjatai bekas tawanan sehingga terjadi atau meletuslah Perang Ambarawa. Tapi di bawah pemimpinan Sudirman, mereka
bisa mengalahkan atau menahan tentara Inggris dalam perang tersebut, meski kalah dalam jumlah dan kalah dalam kecanggihan senjata. Sehingga karena kemenangan ini, Sudirman pun diangkat menjadi pimpinan TKR. Karena waktu itu kita sudah belajar pimpinan TKR sebelumnya adalah Urip Sumoharjo, nanti digantikan oleh Jenderal Sudirman. Untuk memperingati pertempuran ini, dibangunlah Monumen Palangan Ambarawa untuk memperingati pertempuran Ambarawa. Dan tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Juang Kartika. Artinya ini adalah hari lahirnya tentara infanteri di Indonesia. Biasanya pada tanggal ini tentara itu sibuk dengan perayaan. Oke, kita lihat bagaimana pertempuran Ambarawa meletus. Kita lihat sama-sama. Kita cari pertempuran Ambarawa. Kita lihat sekilas. Oke, ini adalah ketika Sudirman mulai mengambil alih pasukan di pertempuran Ambarawa. Oke. Oke, ini adalah yang saya bilang tadi adalah kemenangan yang diraih oleh Sudirman sehingga bisa menguasai kota Semarang. Oke, itu dia cuplikan video tentang pertempuran Palagan Ambarawa. Oke, selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Kalau kamu pernah dengar atau pernah melihat gambar atau apapun itu, Bandung Lautan Api. Ya, benar. Artinya adalah kota Bandung yang di bumi hanguskan. Kok bisa? Kenapa? Oke, artinya bumi Bandung Lautan Api itu bukan berarti dibom atau dibakar oleh tentara sekutu atau Belanda, tapi kita sendiri yang membakar kota itu. Lah, kenapa gitu? Oke, kita lihat. Pada bulan Oktober, dibentuklah Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Panglima TKR Aruci Kartawinata.
Sekutu mengeluarkan agar pejuang itu menyerahkan senjata di Bandung Utara. Jadi hal ini hampir sama persis dengan kejadian di Surabaya. Kolonel A.H. Nasution ataupun Abdul Haris Nasution sebagai komandan Divisi 3 Siliwangi menyuruh untuk mengungsi karena takut dengan apa yang akan dilakukan tentara sekutu nantinya. Sekitar atau sebanyak 200.000 warga mengungsi ke Bandung Selatan dan meledakkan bangunan-bangunan besar di kota Bandung sehingga menyisakan kenangan Bandung Lautan Api. Untuk apa diledakkan? Supaya tentara sekutu tidak bisa menggunakan bangunan tersebut untuk pertahanan. Jadi ini adalah lebih kepada supaya mengamankan supaya tentara sekutu itu tidak bisa menggunakan kembali gitu. Oke. Hingga kini terkenallah Mars Halo Halo Bandung. Mungkin kamu pernah dengar Halo Halo Bandung. Oke, itu adalah lagu yang diangkat dari kejadian Bandung Lautan Api. Dan Toha ini adalah kalau kamu kenal, dia adalah orang yang meledakkan gudang senjata di Bandung. Tapi sayang, Toha ini sendiri atau Muhammad Toha ini tewas dalam kejadian tersebut. Dia rela mengorbankan dirinya supaya pabrik senjata itu atau bubuk mesiu itu tidak bisa digunakan oleh Belanda. Itu adalah perjuangan yang sangat besar yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan zaman dulu. Oke, untuk video untuk Bandung Lautan Api kita lihat ataukah ada. Oke, ada ternyata. Tanggal 24 Maret, kota Bandung menjadi lautan api. Selengkapnya dalam Today's History. Maret 1946, tidak rela kota Bandung dimanfaatkan sekutu, Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 memutuskan politik bumi hangus. Inggris mulai menyerang dan pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran terbesar terjadi di desa Dayuh Kolot di selatan kota Bandung. Di sini ada pabrik mesiu besar milik sekutu. Bermaksud menghancurkan gudang ini, diutuslah dua pemuda yaitu Muhammad Toha dan Ramdan. Setelah berhasil meledakkannya dengan granat tangan, namun kedua pemuda ini ikut tewas terbakar. Pada pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan para TRI. Tetapi api masih membumbung membakar kota dan Bandung pun berubah menjadi lautan api. Istilah Bandung Lautan Api muncul di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Salah seorang wartawannya yang menyaksikan langsung peristiwa ini menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Itulah dia, sampai akhirnya timbul lagu. Oke, itu adalah sejarah daripada Bandung Lautan Api. Jadi, awalnya itu adalah bukan seperti yang dikatakan, tapi Bandung telah menjadi lautan api, tapi karena kekurangan tempat, sehingga dikatakan Bandung Lautan Api. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Untuk selanjutnya adalah kalian tetap mengerjakan latihan soal. Jadi sistemnya setiap pertemuan kamu mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini bisa kamu dapatkan nanti di file yang dibagikan oleh wali kelas kamu. Dan ini kamu kerjakan. Saya berikan waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Nanti kamu bisa kumpulkan melalui Google Classroom seperti kuis komprehensif kemarin. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.